A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Didi Aksan, mewakili penyelenggara acara ini yaitu grup CC and Friends for Allah NFIKP Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kajian kali ini kita kitab Sahih Bukhari, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-21. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube CC and Friends. Dan seperti biasanya kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلاته وسلامه عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي جمعني وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة ودار كرامته في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.
Afwan Ustaz, sudah bagus jaringan tak? Halo? Udah Iya ini? Ustaz, sudah Nah, bagus. Iya. ter- terputus. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan majlis kita, ya insyaallah majlis At-Thayyib Al-Mubarak, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatannya, dan di akhirat nanti mengumpulkan kita di jannatihi wa dari karamatihi insyaallah ta'ala. Dan sekarang kita dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah meninggalkan untuk kita suatu manhaj di mana tak seorang pun yang terlepas atau lepas dari manhaj tersebut kecuali dia akan binasa. Begitu pula salawat dan salam kepada para sahabat beliau dan juga kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Dan sekarang kita sudah masuk pada bab yang ke-31 dari Kitabul Iman dan hadis yang ke-41. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya saat ini kita sudah masuk pada bulan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya kebanyakan pada bulan ini, pada bulan Sya'ban ini, itu banyak yang lalai, banyak dilalaikan oleh orang atau manusia atau umat Islam. Kenapa? Karena biasanya manusia, tabiat manusia ketika melihat sesuatu yang berdampingan atau dua hal, dan salah satunya adalah bintang atau sangat menarik atau sangat masyhur, biasanya seseorang berfokus pada hal tersebut dan mengabaikan yang di sampingnya. Nah, begitu halnya dengan bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini itu diafik oleh dua bulan yang sangat mulia. Sebelumnya adalah bulan Rajab dan setelahnya adalah Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan Al-Hurum. Bagaimana dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran di kitabillah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, apa 4 hurum tersebut, apa 4 bulan hurum tersebut adalah yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Thalathatul Mutawaliyat, bulan ini berentetan, kemudian satu terpisah itu bulan Rajab. Pada bulan-bulan ini, 4 hurum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kita tahu itu mengharamkan kezaliman pada semua bulan. Tapi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan sangat menegaskan dan mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, bahwa jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan 4 bulan tersebut, yaitu bulan hurum, termasuk bulan Rajab. Jadi bulan yang lalu adalah bulan Rajab, dan bulan sekarang adalah Sya'ban, dan yang akan datang adalah Ramadan. Yaitu bulan yang sangat masyhur, sangat mulia, dan ini sudah kita pernah sebutkan, dan diantaranya adalah amalan yang kita lakukan pada satu malam, yaitu Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi terkadang orang ketika melihat sesuatu yang sangat masyhur, yang sangat bagus, itu berfokus pada itu. Jadi orang-orang hanya berfokus mungkin pada bulan Rajab, dan juga mungkin berfokus pada bulan Ramadan, sehingga melupakan bulan Sya'ban. Nah, padahal bulan Sya'ban memiliki keutamaan. Di antaranya adalah pada bulan ini itu amalan-amalan kita itu diangkat.
yang kita lakukan selama setahun. Ulama menyebutkan bahwasanya amalan yang kita lakukan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kali derajat. 4 kali ada yaumian, ada amalan yang senantiasa dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari, dan ada juga mingguan, setiap minggu, amalan mingguan, amalan harian, amalan mingguan, dan amalan tahunan, dan amalan secara keseluruhan selama kita hidup. Nah, adapun amalan harian, kapan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada 2 waktu salat. Yang pertama adalah subuh dan yang kedua adalah asar. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang bergantian, bil-lail pada waktu malam dan pada waktu siang. Jadi ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan kita. Ada malaikat bertugas pada waktu malam dan ada yang bertugas pada waktu siang. Lalu kapan pertukaran itu terjadi? Rasul mengatakan wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Nah, kedua malaikat ini bertemu pada waktu salat fajar dan juga pada waktu salat asar. Jadi pergantian itu terjadi pada waktu tersebut. Ketika waktu fajar datang, turunlah malaikat yang akan bertugas pada siang hari dan akan naik malaikat tersebut. Dan pada waktu asar, turun malaikat yang akan bertugas untuk mencatat amalan di malam hari. Summa ya'rujul ladzi ya'tu fikum. Batu fikum. Kemudian naiklah malaikat. Jadi ketika turun pada waktu fajar, naiklah malaikat yang bertugas pada waktu malam tadi. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihi. Dan Allah bertanya pada saat itu kepada malaikat yang ditugaskan itu. Allah bertanya kepada dia, wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Artinya tanpa ada malaikat pun Allah tahu. Kaifa taraktum ibadi? Allah mengatakan, dalam keadaan apa kalian kamu meninggalkan hamba? Jadi itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Jadi tidak ditanyakan langsung apa-apa yang mereka lakukan pada sepanjang malam atau sepanjang hari, tapi yang ditanyakan adalah bagaimana keadaan hambaku ketika kau meninggalkan. Maka fayaqulun, pada saat itulah malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang dan mereka itu dalam keadaan salat, dan kami meninggalkannya dan dia dalam keadaan salat. Tentunya ini bagi mereka yang dalam keadaan salat. Pada waktu fajar, ketika seorang salat pada waktunya, malaikat datang dan meninggalkan kita pada waktu tersebut, maka laporan itulah yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai kepadanya, dia dalam keadaan salat, dan meninggalkannya juga dalam keadaan salat. Insyaallah. Tapi jika sebaliknya, jika malaikat datang dan kita dalam keadaan tertidur, dan dia pergi dan kita dalam keadaan tertidur, wal-iyazu billah, kalau kita dalam melakukan maksiat, maka itu yang dilaporkan. Bahwasanya hambamu itu aku datang kepadanya, dia dalam keadaan maksiat, dan aku meninggalkannya dan dia dalam keadaan maksiat. Wal-iyazu billah. Mudah-mudahan kan malaikat-malaikat tersebut ketika dia datang dan kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah laporan harian. Laporan harian. Bahwasanya ada laporan harian dan itu pada waktu fajar dan pada waktu asar. Kemudian yang kedua adalah laporan mingguan. Yaitu amalan kita diangkat pada hari Kamis atau malam Lailatul Jumat. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul Jumat. Bahwasanya amalan anak cucu Adam itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis. Lailatul Jumat, pada malam Jumat, fala yaqbalu amal qati'ur rahim. Maka Allah tidak akan pernah menerima amalan-amalan yang di mana sahibul amal itu adalah yang punya amal itu qati'ur rahim, dalam keadaan memutuskan silaturahim, memutuskan silaturahim kepada kerabatnya yang lain atau sahabat-sahabatnya yang lain. Itu yang kedua. Jadi yaumian, harian, mingguan, dan tahunan. Dan ada amalan kan, yang dihadapkan sekali setahun. Artinya amalan yang kita lakukan sepanjang tahun Mami, itu saya pinjam dihadapkan pada headsetnya, bulan- Mami. itu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Jadi di bulan inilah, pada bulan Sya'ban ini, itu amalan yang kita lakukan sepanjang tahun, dari tahun yang lalu hingga saat ini, itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala an Usama bin Zaid, dari sahabat Rasulullah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihatmu engkau senantiasa berpuasa, artinya memperbanyak puasa seperti kamu berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Artinya kamu dalam bulan Sya'ban kamu senantiasa berpuasa. Nanti akan disebutkan dalam hadis Aisyah juga, dikisahkan bagaimana puasa Rasulullah pada bulan Sya'ban. Ma tasumu min Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Di bulan itu kan, yaghfulun nasu anhu, kebanyakan orang-orang pada saat itu yaghfulun. Jadi lalai. Kebanyakan orang-orang pada bulan Sya'ban itu orang lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal di bulan tersebut amalan-amalan kita itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya berharap, saya suka, mencintai amalanku itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu keadaan saya dalam keadaan puasa atau dalam keadaan beribadah secara umum kan. Jadi menunjukkan bahwasanya amalan kita yang kita lakukan sepanjang tahun ini itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Jadi itulah kemudian dikisahkan ya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qattun illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh secara sempurna, satu bulan, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban, dan saya juga tidak pernah melihat banyak sekali berpuasa pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya Aisyah memberitakan, ini adalah istri Rasulullah Ummul Mukminin, dan istri Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya selain Ramadan yang paling banyak puasanya pada bulan-bulan yang lain Rasulullah SAW itu adalah pada bulan Sya'ban, dengan alasan yang tadi bahwa Rasulullah ingin supaya ketika amalannya diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan berpuasa. Dan kemudian di hadis yang lain, riwayat yang lain juga dari Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban. Jadi Rasulullah tidak pernah puasa banyak sekali, hampir setiap hari, kecuali pada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'banakum. Seakan-akan Rasulullah itu puasa pada bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Itu saking banyaknya puasanya pada bulan Sya'ban, sehingga seakan-akan itu sepanjang sebulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi itulah, jadi kita sekarang pada bulan Sya'ban kan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikabarkan Rasulullah yaqulun nas, termasuk orang-orang yang lalai dalam bulan ini. Dan ini tentunya tidak terkhusus pada puasa saja kan. Jadi kita
senantiasa melakukan ibadah-ibadah agar supaya ketika amalan kita diangkat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Amirul Mukminin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Pada kajian yang lalu kita sudah pada bab yang ke-30 kita sudah menjelaskan tentang salat adalah bagian dari iman. Salat adalah bagian dari iman. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-31. Bab yang ke-31 dari Kitabul Iman, dari kitab iman, yaitu bab husni islamil mar'i, tentang baiknya Islam seseorang. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan salah satu dari kita untuk membacakan hadis yang akan kita baca pada hari ini. Fadhal. Saya Ustaz. Qala Malik akhbarani Zaid ibnu Aslam anna Atha ibnu Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id Khudri akhbarahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslamal abdu wa hasuna islamahu yakaffarullahu anhu kulla sayyi'ati kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas hasanatu bi'ashri amthaliha ila mi'ati di'ah wasayyi'atu bimithliha illa ay an yatajawazallahu anha. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdur Razak qala akhbarana Ma'mar an Hammami ibnu Munabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fakul hasanati ya'maluha tuktabu lahu bi'ashr amthaliha ila mi'ati di'af wa kullu sayyi'ati ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Syukran Ustaz. Khalas Ustaz. Jadi babu husni islamil mar'i. Jadi sekarang kita masuk pada bab tentang husni islamil mar'i, yaitu baiknya Islam seseorang. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, tapi keduanya adalah satu makna. Hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-41. Qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu. Apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, lalu Islamnya baik Islamnya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan atau menghapuskan semua
keburukan-keburukan yang ia telah lakukan pada masa kafirnya. Wa kana ba'da dzalika al-qisas. Kemudian setelah itu, artinya setelah masuk Islam, al-qisas, yaitu kisas, kita jelaskan. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kemudian setelah itu, setelah Islam, maka setiap kebaikan yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan bi asyrati amsalha, 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Wa sayyi'atu bimithliha illa ay yatajawazallahu an. Adapun keburukan, Allah akan menuliskan yang serupa. Artinya ketika satu keburukan dilakukan, maka akan ditulis satu keburukan. Ketika dua keburukan, maka akan ditulis dua keburukan. Illa ayatajawaza Allahu anha. Kecuali Allah melewati. Artinya Allah mengampuni. Jadi kecuali Allah mengampuni. Artinya melakukan kejelekan, tapi Allah tidak tulis karena Allah mengampuninya. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Ishaq ibn Mansur. Jadi qala Imam Bukhari, haddatsana Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum Islam." Apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya setelah masuk Islam, fa kullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang ia kerjakan, tuktabu lahu bi asyri amsalha, akan dituliskan 10 pahala, 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, sampai 107 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap keburukan, satu keburukan yang ia kerjakan, tuktabu lahu bimisliha, akan ditulis dengan yang serupa. Artinya satu keburukan yang sama. Kita kembali pada awal bab husni islamil mar'i. Qala Malik. Jadi qala Imam Bukhari berkata, qala Malikun. Imam Malik berkata. Ini berbeda, jadi konteksnya berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya, di mana pada sebelumnya biasanya memulai dengan akhbarani dan haddatsani, kan, bahwasanya diceritakan kepadaku, diberitakan kepadaku, baru menyebutkan. Tapi di sini mengatakan qala Imam Malik. Qala Malik. Malik berkata. Siapa Malik ini? Malik adalah Imam Malik. Adalah pendiri atau imam mazhab Maliki. Yaitu Imam Darul Hijrah, Darul Al-Madinah. Jadi Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala. Jadi beliau adalah Imam Malik dari pendiri mazhab Malikiyah. Kita tahu ya, bahwasanya Imam Bukhari sebagaimana pernah kita sebutkan, beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan meninggal 256. Sedangkan Imam Malik beliau lahir tahun 93, kemudian meninggal 179 Hijriah. Jadi 179 Hijriah. Jadi Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah. Jadi di sini ada apa dalam mustalah hadis diistilahkan dengan mu'allaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik. Imam Bukhari lahir setelah meninggalnya Imam Malik. Imam Malik meninggal 179, sedangkan Imam Bukhari lahir 194. Jadi jarak antara lahirnya atau meninggalnya Imam Malik dan lahirnya Imam Bukhari sekitar 15 tahun. Sekitar 15 tahun. Nah, di sini mengatakan qala Malik, Imam Malik berkata. Jadi seakan-akan hadis ini tidak didengar langsung oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena diambil dari Malik. Sedangkan Imam Malik sudah meninggal sebelum lahirnya Imam Bukhari. Nah, hadis seperti ini dalam mustalah hadis disebut dengan hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq adalah salah satu hadis dhaif. Dan kenapa? Untuk suatu hadis untuk mendapatkan kategori atau mencapai derajat sahih, itu ada 5 syarat. Saya sebutkan secara ijmali saja. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad. Harus sanad itu bersambung. Bersambung dalam makna setiap perawi itu harus mengambil langsung atau mendengar langsung dari
dari orang yang di atasnya, dari syekhnya. Harus mengambil langsung tanpa perantara. Nah, di sini Imam Bukhari tidak mengambil langsung dari Imam Malik. Berarti syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Jadi syarat yang pertama untuk sampai kepada derajat hadis sahih atau hadis makbul secara umum, yang pertama harus bersambung ittisalus sanad. Kemudian adlur ruwah, kemudian adlur ruwah wa dabtur ruwah, dua yang ketiga, itu perawi itu harus terpercaya kejujurannya dan dari segi penjagaan hadisnya. Dia menjaga dari segi hafalan ataukah dari segi penulisan hadis. Kemudian selamat dari syadz dan selamat dari illah. Saya tidak akan menjelaskan ini. Kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, syarat yang pertama ittisalus sanad. Untuk mencapai hadis yang sahih itu harus terpenuhi ittisalus sanad. Harus bersambung antara yang satu dengan syekhnya. Harus mengambil langsung. Nah, pernah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya sanad itu bisa kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah awalus sanad, sanad yang pertama awalnya. Kemudian penghujung sanad, yaitu yang sahabat. Kemudian ada wasat, ada pertengahan sanad. Jadi awal sanad, pertengahan sanad, dan ujung sanad. Pertengahan awal sanad ini adalah syekhnya muallif atau gurunya langsung. Sahibul kitab, gurunya, pemilik kitab, yaitu gurunya Imam Bukhari masalah. Kemudian yang terakhir disebut dengan rawil a'la, yaitu sahabat. Nah, apabila terputus dari sanad ini, maka itu satu pun rawi, meskipun satu, itu akan dikategorikan atau akan dimasukkan dalam jenis hadis dhaif. Adapun istilahnya, penamaannya itu akan terlihat, akan bisa kita lihat dari di mana terputusnya atau di mana jatuhnya. Apabila di awal sanad, ini diistilahkan dan mu'allaq, inilah salah satu contohnya hadis mu'allaq. Kenapa? Karena dia tergantung. Ibaratnya sanad itu seperti ini, dan ketika dia bersambung seperti ini, sampai ke Rasulullah SAW, maka itu muttasil, saat dia bersambung. Akan tetapi apabila satu perawi hilang seperti ini, terputus pada awal sanadnya, jadi Imam Bukhari kemudian di atasnya ada, hilang seperti ini, maka dikatakan mu'allaq. Dia tergantung, artinya tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke Imam Bukhari. Diistilahkan dengan mu'allaq. Nah, apabila sanadnya, perawinya yang jatuh pada akhir sanad, yaitu sahabat, dikatakan mursal. Kemudian di pertengahan ada mu'dal dan ada munqati'. Jadi hadis ini, bagaimana dengan hadis ini berada dalam Sahih Bukhari, sedangkan dia adalah hadis mu'allaq. Sedangkan hadis mu'allaq dalam mustalah hadis masuk dalam bab hadis dhaif. Masuk dalam bab yang hadis dhaif. Tapi ulama ada pembahasan khusus terhadap hadis-hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Ada pembahasan khusus hadis-hadis mu'allaq atau hadis-hadis yang terputus pada awal sanadnya yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Mana ada berapa macam? Kita bisa bagi dalam berapa macam. Yang pertama, hadis mu'allaq yang disebutkan dalam secara mu'allaq yang tadi terputus seperti ini, akan tetapi di lain tempat dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam keadaan muttasil. Jadi terkadang Imam Bukhari menyebutkan tidak sempurna sanadnya, akan tetapi di bab yang lain itu disebutkan secara sempurna. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Kemudian jenis yang kedua, hadis yang disebutkan sanadnya tidak secara sempurna atau dalam bentuk mu'allaq, dan tidak disebutkan secara sempurna di tempat yang lain dalam sahih. Nah, ini dibagi dua. Ini yang dibagi dua oleh ulama. Yang pertama disebutkan secara sigatul jazm, dan yang kedua disebutkan secara sigatul tamrid. Sigatul jazm artinya dalam ilmu bisa disebutkan dalam bentuk mabni ma'ruf. Seperti qala ada fa'ilnya, qala Malik. Sedangkan at-tamrid disebutkan ruwiya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin bisa bahasakan berkata Imam Malik. Artinya betul-betul Imam Malik berkata, jazm. Nah, terkadang juga dalam bentuk ruwiya an Malik, diriwayatkan dari Malik. Kalau bahasa ininya, maka sekarang kita bisa katakan Imam Malik berkata, bede. Katanya Imam Malik pernah berkata.
Artinya tidak jazm, tidak secara betul-betul bahwasanya Imam Malik berkata. Ya, katanya Imam Malik berkata beda Imam Malik. Ya, seperti itu kan. Itu ada bersiga begini dan siga seperti ini. Kalau mengatakan qala Malik, berarti itu sigatul jazm. Yang seperti ini ulama bahwasanya adalah hadis-hadis yang sahih. Itu adalah hadis yang sahih sampai kepada sampai kepada sanad yang disebutkan. Nah, adapun ruya itu yang ikhtilaf. Nah, ini ada yang dhaif dan ada yang sahih. Namun Imam 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 Bukhari yang seperti ini, meskipun menyebutkan dalam bentuk muallaq, akan tapi para ulama lain itu sudah menyebutkan sanadnya secara sempurna. Jadi seperti Imam Abu Zar Al-Harawi, dan itu menyebutkan hadis ini secara sanadnya, juga Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Ismaili, kemudian Imam Al-Hasan Ibnu Sufyan, Imam Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis ini bukan dalam bentuk muallaq. Dan juga Imam Bukhari memperkuat hadis ini dengan hadis setelahnya. Maka mungkin inilah juga salah satu alasan kenapa Imam Bukhari menyebutkan dua hadis di sini. Yang pertama adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis yang kedua yang serupa dengan atau semakna dengan ini adalah hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam bentuk musnad muttasil, tanpa dalam bentuk muallaq. Jadi ini tentang hadis muallaq. Jadi qala Malik. Imam Bukhari mengatakan qala Malik. Imam Malik berkata, akhbarani Zaid ibnu Aslam anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri. Jadi Zaid bin Yasar kemudian Atha, inilah dikatakan dengan wasatus sanad, pertengahan sanad. Kemudian Aba Sa'id Al-Khudri inilah dikatakan rawil a'la, penghujung sanad. Dia mengambil langsung dari Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bernama adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Dia namanya adalah Sa'ad, kemudian bapaknya namanya Malik ibnu Sinan. Beliau dan bapaknya adalah seorang Muslim, artinya masuk Islam. Bapaknya Malik ibnu Sinan, beliau adalah seorang sahabat, juga sahabat Rasulullah SAW, meninggal pada perang Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah min sigari sahabat, termasuk dalam golongan min sigari sahabat. Artinya pada zaman Rasulullah dia masih kecil, karena beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Dan pada perang Uhud dia datang pada Rasulullah menawarkan dirinya untuk ikut berperang pada perang Uhud. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menolak beliau. Kenapa? Karena usianya yang masih usianya masih kecil. Tapi setelah itu peperangan selanjutnya Rasulullah SAW mengizinkannya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW. Berarti kita katakan beliau adalah sigarus sahabat dan mendengar Rasulullah SAW. Dan itu, ini faedah di sini bisa kita ambil, bahwasanya kita bisa saja mengambil dari seorang yang ilmu. Artinya seorang yang masih kecil boleh saja mengambil ilmu dan kita bisa belajar dari dia. Seperti Abu Sa'id. Abu Sa'id mendengar langsung Rasulullah SAW memberitakan sesuatu yang ia dengar. Dan pada saat itu Abu Sa'id adalah sigarus sahabat, beliau masih kecil, dan itu yang disampaikan kepada kita atau sampai kepada kita. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna Islam, kemudian Islamnya menjadi baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menjadikan Islam itu dua derajat. Jadi orang yang kafir ketika masuk Islam tidak semuanya langsung masuk pada derajat yang kedua. Ada yang masuk Islam nanti setelah beberapa saat kemudian, beberapa waktu, mungkin setahun atau beberapa waktu kemudian, barulah Islamnya menjadi baik. Jadi ada orang mungkin pada saat itu atau mungkin saat ini, atau bahkan saat ini, ada yang masuk Islam. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu. Mungkin untuk mendapatkan kedudukan. Bagi seorang pejabat, ketika orang kafir ingin umpamanya mencalonkan diri di negeri Islam untuk mendapatkan suara, tentunya dengan cara harus masuk Islam untuk mendapatkan suara. Itu berarti dia aslam. Tapi belum
Belum hasuna Islam, belum baik Islamnya. Belum baik Islamnya. Dan bisa jadi setelah itu barulah hasuna Islamu, setelah mendapatkan mungkin hidayah atau mengamalkan amalan-amalan sehingga imannya bertambah. Atau mungkin masuk Islam karena menginginkan wanita atau menikahi wanita tertentu. Kan? Dia kafir dan mencintai seorang wanita Islam, dia masuk Islam dengan tujuan untuk menikahi itu. Dan dihukumkan Islam, akan tetapi belum sampai derajat yang kedua, fahasuna Islam. Jadi di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya ada Islam dan ada husnul Islam. Jadi ada Islam dan ada yang baik Islamnya. Jadi orang yang masuk Islam, ada yang masuk Islam karena tujuan tertentu. Kemudian setelah itu barulah dia memperbaiki keislamannya. Nah, fahasuna Islam. Dan husnul Islam dalam makna ikhlas. Jadi husnul Islam artinya betul-betul ikhlas. Setelah itu ikhlas masuk Islam betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan yang lain. Kemudian di hadis yang lain, dalam hadis Umar bin Khattab tentang kisah ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menanyakan 3 hal itu, Islam, iman, dan ihsan. Salah satunya adalah ihsan. Ihsan, Rasulullah menjelaskan bahwasanya al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi al-muraqabah, al-ikhlas. Betul-betul kita selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan menyaksikan apa yang kita kerjakan panjang hidup kita. Itu namanya ihsan. Itu benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita sudah sampai derajat husnul Islam, ketika seorang kafir masuk Islam kemudian masuk pada derajat yang kedua husnul Islam, Rasulullah menyebutkan yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapuskan segala keburukan-keburukan yang ia lakukan pada waktu kafirnya. Jadi orang yang masuk Islam kemudian baik Islamnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghapus segala keburukan yang ia lakukan. Keburukan yang ia lakukan. Bukan hanya itu, bahkan mengganti keburukan itu dengan suatu kebaikan. Tapi ini dengan syarat apa? Dengan syarat harus masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis Amr bin al-As. Hadis Amr bin al-As, ketika beliau ingin masuk Islam dan mengajukan syarat kepada Rasulullah SAW, dan beliau kisahkan sendiri, beliau berkata, ya Rasulullah, ubsud yadaka ubayu. Jadi dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, berikan tanganmu, saya akan membaiatmu. Artinya saya mengakui kamu sebagai seorang Rasul. Fabasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengajukan tangannya untuk dibaiat. Amr berkata, faqabattu yadi. Tiba-tiba saya menarik ulang tanganku, saya menggenggam tangan. Artinya tidak mensalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malak. Rasulullah bertanya, kenapa kamu seperti itu? Kau meminta kemudian kamu sendiri yang menolak. Dia menjawab, uridu an ashtarid ayyaghfirali. Saya ingin memberi syarat, kalau saya membaiat kamu, artinya ketika saya masuk Islam, saya berharap atau meminta syarat agar kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amru, ama alimta innal Islam yahdimu ma qablahu. Atau di riwayat lain, yajubu ma qablahu. Bahwasanya ketahuilah wahai Amru, bahwasanya Islam itu, keislamanmu itu, yahdimu ma qablahu, akan menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kau lakukan sebelum Islam. Tentunya dengan syarat tadi, fahasuna Islam. Ini menunjukkan bahwasanya dosa orang kafir, selama ia kafir, ketika masuk Islam dan Islamnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahan yang ia lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalam tercantum dalam Al-Qur'an, dan Allah taala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan adapun orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala,
wala taqtuluna an-nafsa allati harramallahu ta'ala illa bil haqq. Kemudian tidak apa? Tidak tidak melakukan atau tidak membunuh, kan? Wala yaznun, dan juga tidak berzina, wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan adapun orang-orang yang melakukan itu, artinya melakukan kesyirikan, orang-orang dia kafir, dia membunuh, dia berzina, yalqa asama, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjarannya dosa-dosa tersebut dan akan mendapatkan apa? Siksaan yang pedih pada hari kemudian. Wa yakhlud fihi muhana, dan juga akan apa? Akan kekal di dalam neraka tersebut illa man taba, kecuali mereka yang taubat. Illa man taba, kecuali mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya orang kafir tentunya dengan masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, dan tobatnya orang yang maksiat tentunya dengan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal tersebut atau kembali pada dosa tersebut. Nah, apa setelah taubat atau setelah Islam? Illa man taba faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan tersebut dengan kebaikan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang kafir ketika masuk Islam, begitu dia pelaku maksiat, ketika dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan dan akan menggantinya dengan kebaikan. Kemudian di ayat yang lain, kan, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir bahwasanya iyantahu, apabila dia berhenti dari kekafirannya, dia masuk Islam, yughfar lahu ma qad salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa-apa yang terdahulu, artinya dosa-dosa yang ia lakukan pada waktu waktu Islam. Akan tetapi dengan syarat apa? Yang tadi, kan, masuk Islam, kan, kemudian apa? Dia memperbaiki Islamnya. Lalu bagaimana dengan orang yang kafir yang melakukan kebaikan di masa kafirnya terus sampai ia meninggal? Apakah kebaikan itu tercatat atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena kita katakan tadi bahwa itu dengan syarat Islam. Lalu bagaimana mereka yang tidak masuk Islam? Bagaimana mereka yang tidak masuk Islam? Mereka melakukan kebaikan pada waktu di waktu-waktu kafirnya tersebut dan mati dalam keadaan kafir. Bagaimana dengan kebaikan yang ia lakukan? Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, berfirman dalam walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'an ma'a. Jadi orang-orang yang kafir, amalan-amalan orang yang kafir ibaratnya kasarabin biqi'atin. Jadi seperti dia melihat mata organa yang matahari di siang hari ketika sinar matahari jatuh pada air, kan, itu menimbulkan pantulan seperti itu. Jadi pantulan seperti itu, yahsabuhu zam'an ma'an, sehingga orang mengira itu adalah orang yang sangat haus, mengira itu adalah air. Jadi keadaan orang kafir di hari kiamat seperti itu, kan? Dia dari kejauhan, di padang pasir, melihat dari jauh ada fata morgana yang terlihat bahwa itu membuktikan bahwa itu ada air. Kan? Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Ketika dia sampai ke tempat tersebut ternyata tidak ada. Nah, orang yang kafir seperti itu melakukan kebaikan di masa kafirnya, dan itu dia terlihat kebaikan tersebut, akan tetapi ketika dia ingin mengambilnya ternyata tidak ada. Habaan mansura. Tidak bisa ia gapai, tidak bisa ia ambil. Jadi kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu tidak bisa ia terima. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk diterima pahala-pahala mereka orang kafir, orang tersebut, illa annahum kafaru billah, kecuali karena dia kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Kenapa? Karena kekafirannya. Karena dia kafir. Jadi syarat untuk diterimanya adalah harus masuk dalam dalam Islam. Dan juga dikisahkan ya, ada pada masa jahiliyah, kan? Pada masa jahiliyah ada seseorang yang bernama Ibnu Juda'an. Orang ini di zaman tersebut, pada zaman jahiliyah, kan, itu terkenal dengan silaturahimnya dan
dapat kebaikannya, karimnya. Dia baik pada orang lain, suka membantu orang lain. Hingga Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jada'an tersebut, kan? Kan dengan apa? Kana min baita. Jadi bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Dan apakah amalan-amalan atau apa yang ia kerjakan, apakah apa yang ia kerjakan di masa tersebut dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Innahu lam yakul yauman rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Bahwasanya dia tidak bisa mendapatkan apa yang ia pahala, apa yang ia lakukan, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, ganjaran kebaikan yang ia lakukan. Kenapa? Lam yakul yauman rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampuni. Artinya tidak masuk Islam. Artinya tidak ada. Jadi tidak ada faedahnya apa yang ia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Kemudian juga Allah mengisahkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari kemudian kami mendatangkan ila ma amilu, apa-apa yang mereka kerjakan pada waktu dunia orang-orang kafir tersebut, min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari itu amalan-amalan kita diperlihatkan akan, tapi haba'an mansura. Itu akan terbang sia-sia saja, tidak ada manfaatnya untuk mereka. Jadi itu syaratnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya syarat bagi orang yang kafir, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan dalam keadaan kafir, syaratnya untuk agar ia bisa menerima kebaikan tersebut, dia harus masuk Islam. Jadi saya ulangi, idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana salafaha. Bahwasanya seorang hamba apabila dia masuk Islam, kemudian baik Islamnya, dari riwayat yang kedua hadisnya Abu Hurairah, fa ahsana islamu, memperbaiki keislamannya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang ia kerjakan dan menggantinya dengan sebuah kebaikan. Wa kana ba'da dzalika al-qisas. Wa kana ba'da dzalika al-qisas. Nah, setelah dia masuk Islam dan baik Islamnya, bagaimana hukumnya? Bagaimana dengan kebaikan yang ia lakukan setelah masuk Islam? Al-qisas. Apa arti qisas? Kan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Makanya juga menjadi istilah dalam hudud, hukuman. Orang yang membunuh dibalas dengan membunuh, mencuri potong tangan, melukai dilukai. Nah, itu namanya qisas. Nah, qisas di sini yang dimaksud adalah perbuatan yang ia lakukan adalah hukumnya qisas. Jika ia melakukan kebaikan, diberikan kebaikan. Melakukan keburukan, dia diberikan keburukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana bentuk qisas tersebut. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Al-hasanatu, adapun kebaikan yang ia lakukan setelah masuk Islam, bagaimana penulisan pahala tersebut? Al-hasanatu, satu kebaikan, bi'ashri amsalihha. Ditulis 10 kebaikan. Sampai apa? Ila sab'i mi'ati. Sampai 700 kali lipat. Jadi mungkin ada mendapatkan 10 sesuai dengan niat masing-masing, keikhlasan masing-masing. Ada yang sampai 700, ada mungkin 20, 25, tergantung dari pelakunya. Jadi akan ditulis 10 sampai itu akan derajat 700. Dan itu tidak terbatas pada 700. Itu bisa saja melampaui itu gairi hisab, tanpa ada batas. Jadi wakan al-hasanatu bi asyri amsalih ila 700 dhifin. Jadi at-tadhif ini jadi pelipat ganda ini setelah masuk Islam. Adapun amalan kafir yang dilakukan pada sebelum Islam itu tidak dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan itu terjadi kana ba'da zalik. Setelah masuk Islam, jadi kita seperti ini, keislaman kita adalah seorang Islam, penulisan pencatatan pahala tersebut sistemnya seperti ini. Kebaikan ditulis 10 kebaikan sampai 700. Kemudian lanjutan wasayyi'atu bimisliha. Adapun keburukan bimisliha. Adapun keburukan maka akan ditulis yang serupa. Artinya apa? Ketika satu keburukan yang kita lakukan, maka yang ditulis adalah 1. Ketika 2, maka ditulis 2. Ketika 3, ditulis 3. Itulah bimisliha, yang serupa. Illa
ayatajawazallahu anha, kecuali Allah mengampuni. Jadi ingat, ini menjelaskan bahwasanya ini adalah bantahan terhadap Khawarij, kan? Karena orang Khawarij mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat atau al-kabair itu masuk neraka. Ini tidak. Rasulullah menjelaskan illa ayatajawazallahu, kecuali Allah melewati itu, Allah mengampuni itu. Jadi ada orang, bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mengampuni seorang meskipun dia tidak bertobat. Ada diampuni karena tobatnya, dan bisa saja dengan iradahnya, dengan kudrahnya, Allah mengampuni seseorang tanpa melalui tobat. Jadi yatajawazallahu anhu. Jadi bisa saja Allah akan menulis satu keburukan dengan satu keburukan, kecuali Allah mengampuni dia. Kecuali Allah mengampuni dia, maka tidak akan ditulis dari kejelekan yang ia lakukan. Jadi sab'u mi'ati ifin. Jadi sebagaimana dalam ayat disebutkan, faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. 10 akan mencatat 10 kebaikan. Kemudian dalam sedekah disebutkan yang 900 itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kamasali habbah. Ya, seperti satu biji ambadat sab'a sanabit, tumbuh menjadi 4 cabang, di kulli sumbulatin mi'atu hab. Kemudian dari 4 cabang ini masing-masing satu cabang melahirkan atau menghasilkan 100. Jadi 7 kali 100 menjadi 700. Kemudian hadis yang kedua ini sama, kan? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza ahsana ahadukum islamuhu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 ifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha." Jadi sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian kita bisa simpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah luasnya fadlullah azza wa jalla, bahwasanya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat besar. Bisa kita lihat dalam hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmatnya, banyak fadlunya, karimnya Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang pertama, ketika dia masuk Islam, Allah akan menghapus dosanya. Kan, perbaiki Islam, setelah baiknya Islam, Allah akan menghapus dosanya. Kemudian yang kedua apa? Dan Allah menulis kebaikan-kebaikan yang ia lakukan pada waktu kafir. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, Allah hapus kesalahannya. Yang kedua, Allah menulis kebaikan-kebaikan yang ia lakukan pada waktu kafirnya, setelah masuk Islam. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan setelah masuk Islam, kebaikan yang ia masuk Islam akan diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu adalah rahmat yang ketiga. Kemudian keburukan yang ia lakukan, satu keburukan, hanya ditulis satu keburukan, itu pun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menulisnya karena Allah mengampuni. Itu adalah terlihat di sini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ini itu sangatlah besar. Kemudian yang kedua, basyir wala tunaffiru. Sering-seringlah membawa berita gembira. Di sini Rasulullah SAW bawa berita kepada orang-orang kafir, bahwasanya hai kalian orang-orang yang kafir, masuk Islam, ayo masuk Islam. Kenapa? Karena kalau masuk Islam, kesalahanmu akan dihapus dan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan akan ditulis. Bukan hanya itu, Allah akan melipat gandakan pahala yang kau lakukan atau amal yang kau lakukan ketika masuk Islam. Ini terhadap orang kafir, bayangkan orang kafir. Bagaimana dengan pelaku maksiat yang sudah Islam? Kan? Sedangkan orang yang kafir saja, Allah berikan berita gembira seperti ini, Rasulullah berikan berita gembira seperti ini, tentunya kan untuk mereka pelaku-pelaku maksiat yang sudah Islam saat ini, tentunya lebih berhak untuk itu, untuk kita berikan. Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan dia melakukan maksiat langsung kamu itu masuk neraka dan lain-lain. Tidak seperti itu, kan? Tidak seperti basyiru wala tunaffiru. Dan berikan berita gembira kepada saudara-saudara kita meskipun dia adalah pelaku maksiat. Jangan kita menyempitkan hatinya. Mari kita memperluas hatinya. Bahwasanya ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
maka keburukan yang kita lakukan Allah akan mengampuninya dan Allah akan mengganti dengan sebuah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi jika orang kafir saja kita memberikan berita gembira, tentunya saudara kita yang sudah Islam pelaku maksiat, baik itu sagira atau kabira, pelaku maksiat kecil atau besar, tentunya kita harus senantiasa melapangkan dadanya bahwasanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tertutup untuk mereka. Ini adalah di antara fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mungkin kalau kita lanjut untuk bab selanjutnya, kita tidak akan waktu tidak cukup karena sudah sejam ya. Mungkin kita boleh masuk pada sesi yang kedua. Syukran Ustaz atas materi yang telah diberikan. Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan speakernya atau bisa dengan menuliskan di kolom chat. Nanti kami akan bacakan ke Ustaz pertanyaannya. Tafadhol. Sekali lagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa dengan menuliskan di kolom chat. Nanti kami jelaskan. Sudah ada satu pertanyaan Ustaz di kolom chat. Kami bacakan dari Ibu Putri Tahira. Beliau bertanya, tapi Ustaz, bisa dijelaskan makna istidraj? Istidraj ya. Istidraj. Istidraj. Jadi istidraj ini ada dijelaskan dalam hadis ya, dijelaskan hadis bahwasanya Allah Subhanahu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apabila kamu melihat seorang hamba dia adalah pelaku maksiat, akan tetapi Allah senantiasa memberikan dia kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, diberikan harta yang berlimpah. Kemudian kebaikan-kebaikan yang secara zahir itu adalah baik di mata kita, kan? Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Artinya apa? Istidraj adalah dia diberikan hal-hal tersebut, tapi nanti di penghujung kemudian akan diberikan sesuatu yang mengagetkan dia, sesuatu siksaan yang tiba-tiba datang, kan? Bahwa istidrajnya kan. Jadi dia tidak sadar ternyata kebaikan yang ia alami itu ternyata adalah salah satu bentuk kejelekan, kan? Adalah bentuk kejelekan yang Allah berikan kepadanya. Karena di akhirnya nanti Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, bahwa istidraj. Jadi jangan heran ketika kita lihat orang kafir atau orang pelaku maksiat. Lah kenapa? Orang sering bertanya mungkin kenapa Allah Subhanahu wa taala, saya ini adalah orang yang rajin beribadah dan lain, kenapa hidup saya seperti ini? Sedangkan mereka pelaku maksiat, orang kafir, kenapa Allah berikan hidupnya nyaman? Itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Itu makna istidraj. Jadi istidraj maksudnya secara zahir itu adalah baik, tapi secara batin itu adalah suatu hal yang buruk. Syukran Ustaz Dalam atas ayat jawaban. fa'akhaznahum baghtatan. Jadi orang-orang kafir seperti dulu, seperti yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan fatahna alaihim barakatim minas sama, itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari langit, kan. Tapi setelah itu fa'akhaznahum baghtatan. Dia tidak sadar, setelah itu tiba-tiba Allah menurunkan azab padanya dan dia tidak sadar. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat. Ini dari Ibu Herawati. Tapi Ustaz, bagaimana dengan orang yang masuk Islam karena orang tua dan keluarganya yang memang Islam, termasuk di golongan mana itu Ustaz? Tafadhal. Ini tidak jadi ini tidak masuk Islam ya, tidak digolongkan masuk karena memang sudah Islam, kan?
dia bukan masuk Islam, tapi memang dia Islam. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani. Jadi semua manusia itu di manusia itu adalah lahir dalam keadaan fitrahnya. Fitrahnya adalah tauhid, bahwasanya dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwasanya yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang membuat dia keluar dari fitrahnya? Abawahu, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Bawahnya apa? Kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau orang kafir. Jika dia lahir dari rahim seorang yang kafir, maka dia akan masuk dalam orang yang kafir. Maksudnya kenapa? Karena orang tuanya kafir. Maka orang tua menjadi penyebab. Apabila dia adalah orang yang muslim, orang tuanya orang muslim, maka dia terlahir sebagai seorang yang muslim. Jadi dia tidak apa? Dia tidak masuk Islam misalnya, tapi dia memang seorang muslim. Dia adalah seorang yang muslim. Akan tetapi apakah dia masuk pada golongan orang-orang yang akan diganti kebaikannya, keburukannya yang menjadi kebaikan atau dihapus keburukannya? Tentu saja iya. Dan ini masuk dalam taubat. Jadi ketika dia masuk, berarti memperbaiki, dia adalah pelaku maksiat. Kemudian fahasuna Islam. Setelah itu dia baik Islamnya, artinya dia bertobat. Berarti hasuna Islamu dalam makna taubat. Artinya dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, maka Allah akan mengampuni hal-hal tersebut selama itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hamba atau manusia yang lain, maka tentunya harus melalui permohonan maaf melalui orang yang kita zalimi tersebut. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz dari Ibu Atika. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita melunasi utang yang pernah dipinjam karena orang lain, tapi sekarang kita tidak tahu di mana orang itu sekarang dan sudah tidak punya kontaknya. Mungkin bisa dijawab, Jadi Ustaz. bagaimana cara melunasi? Jadi yang pertama, kita memang berkewajiban untuk melunasi utang kita kepada orang yang tempat kita berutang tentunya. Apabila dia tidak ada, bisa kita alihkan kepada ahli waris. Kita berikan pinjaman tersebut pada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris adalah pengganti orang yang sudah meninggal. Dia adalah mengambil kedudukannya, ke harta yang ia miliki setelah meninggal menjadi harta ahli warisnya. Nah, setelah itu apabila tidak ada sama sekali dan kita tidak bisa menghubungi orang lain atau siapa yang bisa menggantikan dia, maka silahkan bertakwa sesuai dengan kemampuanmu, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Bisa jumlah tersebut antum sedekahkan ke hal-hal yang bermanfaat tempat lain dengan niatkan bahwasanya itu untuk si fulan yang pada tempat kita berutang. Dan ini sudah ada kisah tentang itu. Kisah seorang yang berutang dan sudah melakukan perjanjian bahwasanya pada hari tersebut saya akan membayar. Tiba-tiba hari tersebut karena dia harus menyeberangi lautan untuk agar terjadi pembayaran utang tersebut. Akan tetapi pada saat itu ombak datang dengan kencangnya sehingga tidak pertemuan itu tidak bisa terjadi. Apa yang dilakukan? Harta yang mesti ia serahkan itu dimasukkan ke dalam kayu, kemudian dialirkan melalui laut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena niatnya sampai uang tersebut kepada orang yang berhak tersebut. Dan dia tidak sadar, orang tersebut tidak sadar bahwasanya itu adalah uang dari penghutang tersebut. Sampai nanti Allah mempertemukan keduanya dan menceritakan itu. Dan selain dia mendapatkan barang utang, dia dijodohkan dengan yang orang yang berhutang tersebut karena kesalehannya itu. Jadi jawabannya apa? Silahkan infakkan harta tersebut jika benar-benar itu tidak ada jalan lagi ke tempat kita berhutang atau ahli warisnya. Ketika tidak jalan ke situ, maka silahkan jumlah itu kita infakkan dengan niat pahalanya untuk
orang tersebut. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Apakah masih ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mungkin satu pertanyaan dari saya Ustaz. Tadi sebelumnya eh, ini Ustaz, saya punya pertanyaan mengenai kisas. Apakah kisas itu ibaratkan seperti karma kalau di dalam bahasa Indonesia? Artinya, misalnya eh, misalnya orang tua kita melakukan sesuatu keburukan terlebih dahulu, nanti anaknya mendapatkan itu juga atau bagaimana Ustaz? Apakah di diri sendiri saja atau berlaku untuk ketentuan itu Ustaz? Yang kayak orang Tidak, tua kisas tidak bermakna, bukan bermakna karma ya, bukan bermakna karma. Kisas dalam hadis ini dalam segi pencatatan pahala kebaikan yang dia lakukan akan dibalas dengan kebaikan untuk dia, dan keburukan yang dia lakukan akan dibalas untuk dia. Adapun kisas yang bermakna hudud, bermakna hukuman itu membunuh dia dengan hukuman yang sama, kecuali dia mendapatkan keringanan dari keluarganya untuk mengganti dengan dengan denda, ataukah mencuri dipotong tangan. Itu adalah makna kisas dalam bentuk hukum. Jadi bukan makna karma. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya eh, tidak bermakna karma, bukan karma. Jadi seseorang akan diberikan sesuai dengan dengan apa yang ia lakukan. syukran Ustaz atas jawabannya. Jadi sekali lagi kisas bukan karma, kisas bukan karma. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz dari Ibu Putri Tahira. Ketika ada seorang yang masuk Islam, maka hal apa saja yang sangat penting yang harus dipelajari terlebih dahulu agar hasuna Islamuhu? Mungkin bisa dijawab Ustaz. Tafadhol. Jadi ketika seorang masuk Islam, hal apa yang paling pertama yang harus ia kerjakan adalah yang ain dulu ya, yang fardu ain untuk dirinya. Yang paling pertama tentunya adalah memperbaiki keikhlasannya, itu tauhidnya, yang perbaiki ketauhidan atau akidahnya dulu, betul-betul memperbaiki akidahnya kepada sholat. Itu akan menyampaikan dia kepada ihsan, kan? Kepada ihsan yang Rasulullah sebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah itu kewajiban-kewajiban amaliyah. Yang paling pertama tentunya adalah salat yang fardu ain. Kenapa? Karena itu yang paling pertama, adalah yang kedua dari rukun Islam kita, dan yang paling pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Jadi kita lihat dari fardunya, kan. Dari fardu apa yang bukan hanya orang kafir, orang Islam saya seperti itu. Apa yang ia ingin kerjakan pada saat itu yang harus dipelajari. Ketika dia seorang pedagang, dia berkewajiban untuk mempelajari cara berdagang dalam Islam. Jadi apapun posisinya dalam Islam, dia adalah seorang muslim, dan itu berkaitan dengan agamanya, maka hal tersebut wajib fardu ain untuk dia secara personal untuk mempelajari hal tersebut. Tidak boleh dilalaikan, karena itu berkaitan dengan kehidupan sehariannya. Jadi memperbanyak amal saleh, karena hasuna islamuhu, salah satu pendorong untuk husnul Islam adalah amalan. Tentunya bilang amalan karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah melalui amalan-amalan kita. Dengan amalan-amalan yang rutin kita lakukan, itu akan menambah keimanan kita dan menjadi husnul Islam. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz dari Ibu Sukmawati.
Bismillah, Afwan Ustaz. Ana pernah mendengar bahwa ketika kita hendak berbuat jahat tapi belum terlaksana, hanya sebatas dalam hati saja, maka belum dikatakan dosa. Tapi kalau kita hendak berniat untuk berbuat baik, sekalipun belum terlaksana, maka akan tetap mendapat pahala dari niat kita. Misal, ada teman yang sedang menggibah temannya yang lain, namun kita pun berada di tempat itu dan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan juga kejelekan saudara kita. Namun, belum terucap, tapi sempat terlintas dalam hati. Apakah ini termasuk dosa atau tidak terhitung dosa, Ustaz? Ya. Jadi untuk amal yang pertama untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan niat saja sebelum kita lakukan Allah sudah memberikan pahala tersebut. Adapun untuk keburukan, ini ulama ulama membagi-bagi dalam beberapa macam, kan. Ada hanya sebatas bisikan hati, kan, bisikan hati. Jadi hanya ada sepintas, kan. Biasanya kita dengar pikiran-pikiran nakal. Hanya terpintas di pikiran kita, dan itu memang tidak ada usaha untuk melakukan itu, dan kita tidak bergerak untuk melakukan itu. Itu tidak ditulis. Dan itulah yang dalam hadis, innallaha tajawaza an ummati, kan malam tatakal. Jadi malam tatakal. Sebelum jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni atau tidak mencatat suatu keburukan, suatu yang terbetik dalam hati seorang sebelum ia ucapkan atau sebelum ia lakukan. Selama betul-betul hanya terlintas saja. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kan, ada keinginan, memang betul-betul keinginan kita ingin melakukan, namun kita tidak melakukan hal tersebut karena ada halangan. Itu ditulis meskipun tidak kita lakukan. Seperti umpamanya seorang pencuri. Beda seorang pencuri mengatakan, saya mau mencuri. Selama dia belum bergerak untuk itu, atau hanya sekitar pikiran saja, itu belum ditulis. Tapi setelah ia bergerak, setelah pada saat itu sudah ditulis. Baik ia sudah sampai ke situ ataupun tidak. Dan sepertinya sampai di depan pintu. Tiba-tiba tuan rumahnya datang. Khalas, itu sudah ditulis sebagai suatu keburukan. Kenapa? Dia tidak melakukan itu bukan karena apa? Karena terhalang disebabkan karena hal yang lain. Sebagaimana dalam hadis. Kan, hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, al-qatil, khalas, oke Rasulullah, untuk pembunuh tidak ada masalah. Tidak masuk neraka, ya memang karena dia membunuh. Fama balul maqtul. Lalu kenapa orang yang dibunuh masuk neraka? Kan? Yang membunuh masuk neraka, oke. Tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka? Padahal dia tidak membunuh. Kenapa dihukumkan sebagai pembunuh juga? Apa kata Rasulullah? Liannahu kana harisan ala qatli. Kenapa? Karena dia juga punya keinginan besar untuk membunuh. Andesanya bukan dia yang dibunuh, dia yang akan membunuh. Tapi niatnya itu, keinginan itu tidak tercapai karena kenapa? Karena terhalang. Akan tetapi Islam mencatat itu adalah suatu keburukan. Jadi itu dibedakan, antara bisikan hati dengan keinginan yang betul-betul ingin dilakukan akan tetapi terhalang karena suatu hal. Maka itu yang akan ditulis meskipun kita tidak lakukan. Jadi itu dibedakan. Jadi bedakan antara azm dengan niat tersebut. Keinginan hati hanya sekedar keinginan atau terpercikan sebelum kita lakukan, dan ada juga memang keinginan yang benar kita ingin lakukan akan tetapi tidak terlaksana karena suatu hal. Itu akan ditulis. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Sekaligus mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita terbatas. Ini dari Ibu Yasinta. Ustaz, bagaimana agar semangat dan konsisten dalam memperbaiki keislaman, dan bagaimana agar bisa menghindari dari nafsu dan
nafsu dan setan yang selalu ingin merusak semangat dan konsistensi kita. Kenapa Ustaz bisa selalu semangat dan konsisten? Apa kiatnya Ustaz dari kita? Tafadhol. Jadi bagaimana kita selalu konsisten? Yang pertama tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa senantiasa mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak mempunyai kemampuan. Sama sekali seorang hamba tidak punya kemampuan sama sekali kecuali Allah yang memberikan kemampuan tersebut. Allah yang memberikan taufik tersebut. Jadi kita senantiasa mengharap atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Rasulullah SAW banyak mengajarkan kita doa-doa agar senantiasa berada dalam jalannya. Di antaranya nasihat kepada seorang sahabat yang mengajarkan di akhir sujudmu jangan pernah berhenti untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zukrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku akan senantiasa memperbaiki ibadah, beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu. Karena kita sama sekali tidak bisa melakukan hal apapun. Jadi yang paling pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibul qulub, itu ma'ruf dari Rasulullah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam Islam, yang selalu membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku dalam Islam, dalam ketaatan, selalu senantiasa berdoa. Kemudian yang kedua adalah suhbatus salihin, itu juga penting kan. Senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena orang-orang yang saleh akan selalu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pelaku maksiat. Yang kita selalu ingat adalah kemaksiatan. Meskipun kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tapi setidaknya kita akan mendapatkan sedikit percikan dari itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ajalisus salih, kan? Tentang jalis salih dan jalis susuk, kan? Mengibaratkan seperti apa? Hamilil mis dengan nafil kir. Jadi ibaratnya seperti orang yang membawa dengan penjual harum-haruman dengan membuat nafil kir yang senantiasa membakar besi-besi itu, membuat besi atau yang lain. Nah, orang yang berkawan dengan orang yang penjual harum-haruman, dan ketika dia tidak bisa membeli, setidaknya dia bisa mendapatkan aroma yang harum. Kan? Sebaliknya orang yang berteman dengan orang yang pembuat besi, pedang dan lain-lain, kalau dia tidak terbakar, setidaknya dia akan dapat percikan atau mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi suhbatus salin itu penting. Kemudian yang ketiga tadi konsisten dalam continue dalam ibadah, continue dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala akan supaya terhindar dari godaan setan. Jadi azkar sabah dan azkar masa, di situ terdapat juga amalan-amalan di mana ketika kita membaca itu kita akan terhindar dari godaan setan seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka Allah akan menjadi perisai untuk kita dari godaan-godaan, gangguan-gangguan sekitar. Ya, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin itulah tadi sesi dari tanya jawab kita. Oh, masih ada Ustaz pertanyaan, apakah bisa? Ini di kolom chat masih ada yang bertanya. Afwan Ustaz. Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir ini Ustaz dari Ibu Angriana Syadda. Bismillah, afwan Ustaz. Pertanyaan di luar tema, bagaimana sikap Ana terhadap teman apabila ingin mengingatkan terkait hutang tapi Ana tidak ingin membuatnya tersinggung dengan perkataan Ana karena saya tidak ingin silaturahmi dengannya jadi renggang. Mohon pencerahannya Ustaz.
Jadi untuk yang itu bisa ada banyak cara, ya, ada banyak cara. Bisa juga kita minta kepada orang lain, kan. Bisa kita minta kepada orang lain seperti nasihat umpamanya, nasihat ketika orang tersebut adalah orang tua kita, kan. Tidak mesti kita yang memberitahu, kan. Jika dia melakukan maksiat, tidak mesti kita yang melakukan. Kita bisa memanggil orang yang ia pandang lebih tinggi, kan, untuk menasehati dia, kan, untuk menasehati dia tentang kemaksiatan yang ia lakukan. Jadi ada banyak cara. Jadi salah satunya adalah dengan cara meminta orang lain untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepada apa? Kepada orang tersebut. Begitu juga dengan utang, kan. Begitu juga dengan utang. Jadi utang ketika kita ingin mengingatkan dia, tentang utang dia yang belum dia bayar, karena itu adalah bentuk kezaliman. Dia mampu untuk membayar, kemudian mengakhirkan dan tidak membayar sampai saat ini umpamanya, kan. Ketika kita tidak bisa mengingatkan secara langsung, silahkan minta orang lain untuk mengingatkan tersebut. Atau dengan cara lain, sekarang ini bisa kita memutar video, mengirimkan video, kan hal-hal yang bisa menasehati dia tentang apa bahayanya mati dalam keadaan mempunyai hutang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Bahkan jihad yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan berapa sekian derajat untuk orang yang jihad, bahwasanya dia nanti akan diperlihatkan tempatnya langsung ketika dia mati di surga, dan ketika dia mati ditempatkan di surga, kan. Pasal itu Allah mengecualikan hutang, kecuali utang, illa dain. Orang jihad akan masuk surga secara langsung tidak tanpa mulai hisab, kecuali dia mempunyai utang. Jadi bagus, sangat bagus. Salah satu bentuk apa? Persahabatan kita betul-betul bahwasanya sahabat kita al-hubbu fillah, ketika kita menasehati sahabat kita, kan, ketika dia dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan membahayakan agamanya. Jadi kita harus mengingatkan dia, itu kewajiban. Jika Anda melihat sahabat Anda, kan, atau orang mukmin dalam keadaan kemaksiatan, maka ambillah tangannya, kan. Jadi khuzul az-zalim wal mazlum, ambil tangannya orang yang zalim dan mazlum. Dengan cara apa? Ingatkan bahwasanya dia dalam keadaan zalim. Jadi tidak ada cara lain yang bisa ada orang yang bisa mengingatkan dia, maka pada saat itu ya, jangan memikirkan dampaknya, sampaikan. Qulil haqq walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Demikianlah sesi tanya jawab kita. Seperti biasa, di akhir kajian ini kami mengharap kepada Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا دنيانا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي فيها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الخير والسلام. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin.
Baik, jazakumullah khair juga kepada semua hadirin. Ilal liqa, sampai berjumpa di Sabtu depan di jam yang sama, insyaallah. Sebelum kami tutup juga mengingatkan bahwa besok kita lanjut kajian belajar bahasa Arab dan tafsir ayat Al-Quran dimulai pukul 6 pukul 6 pagi. Baik, sekian dari kami. Kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz, sehat-sehat Ki Ustaz. Iya, sama-sama, barakallahu fiik. Ya, afwan Ustaz. Sebelumnya Ustaz, Ya, mungkin bisa minta nomornya Ustaz. Bisa minta nomor tes. nomor Iya. bisa nanti dari mana HP ku, saya enggak hafal. Ustaz. Oh, iya. Nanti minta sama itu ya, sama admin. Putri Ya, iya. admin. Iya, Ustaz. Iya, Admin Ustaz. atau Syukran Ustaz. Ya, barakallahu, jazakallah Masya khair. Allah. Syukran Ustaz, jazakallah Ustaz. Iya, iya.